Shalom Jemaat Jireh yang luar biasa, apa kabarnya semua? Kita percaya dan yakin Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Siapapun yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko, tidak akan mencapai apa-apa di dalam hidupnya. Dalam Mazmur 37 ayat 3-4 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berani mengambil resiko bukan berarti bersikap sembrono, tapi tindakan yang didasarkan pada iman dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan yang sehat, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita jauh lebih lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini, bagi sama-sama memuji Tuhan, kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau katakan hari ini hari dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih sungguh-sungguh kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini Tuhan, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka,
dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih sungguh katakan bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka cita. Kita bersama memuji Tuhan, mau katakan datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Mu Tuhan dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih. Lebih sungguh-sungguh katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setiamu Tuhan. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih sebawasanya, bahwasannya bahwasannya, bahwasannya selama, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap bersyukur, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita dudukkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan siapkan setiap hati kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah lekang oleh waktu dalam hidup kami. Selalu baru kasih setiamu atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan sampai saat ini Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan kami. Engkau
Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegang tangan kami, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama kita mau katakan, kami tidak takut ya Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, amin, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolong kami, bahkan menolong. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus. Mari kita angkat hati kita mau katakan, Yesus memegang tanganku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku, oh, pegang erat setiap tangan kami Tuhan dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus memegang, oh, memegangku, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus, Yesus, oh, terima kasih Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, oh Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan memegang setiap tangan kita. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Yesus. Mari pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih, oh
mengangkat setiap hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari jamah kami, jamah hati kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab Kau besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan, oh sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih sungguh-sungguh katakan sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Bapa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami siapkan setiap hati kami Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan Bapa adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami. Hidup kami dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna seperti Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa waktu ini Tuhan, pemberitaan firman kebenaran Tuhan, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita akan berdoa untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau baik buat kami dalam keadaan apapun. Engkau tetap memeliharakan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa biar jam-jam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang besar dimanapun umat-Mu berada. Ya Tuhan, Engkau menyertai. Bahkan jam-jam ini boleh menjadi jam-jam yang indah kami berfellowship dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, segala gangguan kami tolak di dalam nama
nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami boleh belajar dengan baik dan boleh memberi dampak dalam kehidupan rohani kami. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur walaupun kita masih di lockdown, tetapi kita percaya bahwa semangat di dalam Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tetap ada semangat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita ini memasuki bulan yang baru. Saya akan berikan satu serial khotbah selama 1 bulan ini tentang lonely, tentang kesepian. Nah, hari ini kita akan memasuki serial yang baru itu. Nah, saya percaya semua orang itu bisa mengalami kesepian, tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang kehidupan, pendidikan, atau apapun. Tetapi setiap kita bisa mengalami satu masa yang disebut dengan masa kesepian. Nah, melalui serial ini saya berharap kita bisa mengambil sikap yang bijaksana ketika masa itu datang di dalam kehidupan kita, sehingga tidak mengganggu akan perjalanan kehidupan iman kita kepada Tuhan, bahkan tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Karena rasa kesepian ini pasti akan datang dalam satu kehidupan setiap manusia. Buat Bapak Ibu yang belum pernah mengalami ini, paling tidak kita bisa belajar bagaimana mengantisipasi ketika kesepian itu datang di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, untuk menghadapi semua musim di dalam kehidupan kita, Alkitab itu mengajar bagaimana kita harus menjadi bijaksana sampai kita ini bisa menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Nah, tentunya selama 4 minggu ini kita akan belajar sehingga ketika masa kesepian itu timbul atau muncul, lonely itu timbul, perasaan itu timbul di dalam kehidupan kita, kita bisa mengantisipasi dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa adanya. Kita akan bisa mengatasi suasana kesepian kalau kita bisa memahami realitas kehidupan kita. Bagaimana kita hidup secara real apa adanya di dalam hidup ini. Biasanya orang itu ingin melihat kita ini hidup apa adanya. Ya, orang ingin melihat aslinya kita itu seperti apa. Tetapi orang-orang yang mengingini itu biasanya juga tidak bisa mampu untuk menerima ketika dia mengetahui apa adanya kita. Mereka ingin melihat kita apa adanya, tetapi pada kenyataannya begitu dia tahu apa adanya kita, orang tidak bisa menerima apa yang ada itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya orang itu lebih suka hidup berpura-pura, ya, tidak apa adanya. Ya, sebagai contoh saja, kalau kita ini ada di dalam sosial media, ketika kita ini memamerkan foto kita, itu biasanya sudah mengalami satu proses yang disebut dengan diedit dan lain sebagainya, sehingga orang itu tidak ketemu aslinya kita. Yang kita lihat di media selalu hal yang bagus, ya toh. Ketika kita mau share foto ke dalam sosial media kita, orang melihat fotonya yang bersama-sama dengan kita, kenapa saya kelihatan gendut dan lain sebagainya. Ya, biasanya itu terjadi karena apa? Karena kita ini ingin terlihat pura-pura, tidak apa adanya, sehingga dilihat baik. Kenapa begitu? Ya memang begitu. Ketika orang tahu keadaan kita aslinya, belum tentu orang itu bisa menerima kita apa adanya. Itu sebabnya seringkali orang lebih suka berpura-pura tentang dirinya sendiri. Dan juga seringkali orang itu suka memberikan comparison satu dengan yang lain. Kenapa saya begini? Kenapa dia seperti itu? Bapak Ibu perhatikan ya, hidup di dalam kepura-puraan, hidup di dalam comparison, itu seringkali bisa membuat kita ini kehilangan sukacita. Dan kemudian kita tidak bisa memiliki rasa syukur yang cukup kepada Tuhan. Padahal apa itu rasa syukur kita? Rasa syukur kita itu bisa kita bawa sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi banyak anak Tuhan yang kehilangan syukur kepada Tuhan karena melihat apa yang ada pada dirinya, tidak bisa menerima apa adanya. Dia ingin tampil yang lebih baik lagi, sehingga tidak pernah ada persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Saya yakin persembahan yang terbaik dari hidup anak-anak Tuhan itu adalah ucapan syukur yang keluar dari hati yang dalam.
Perhatikan, kalau kita tidak bisa menerima keadaan kita, dan kita mengcompare satu dengan yang lain, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan pelayanan kita dengan orang lain, membandingkan kekayaan kita dengan orang lain, kita akan mulai kehilangan sukacita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, ucapan syukur kita juga akan hilang dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Alkitab mengajar kepada kita untuk menjadi bijak di dalam setiap keadaan kita, supaya kita menjadi orang yang apa adanya. Karena saya tahu ketika orang bisa hidup apa adanya dan bisa menerima keberadaan yang ada, orang itu bisa dibebaskan dari rasa kesepian yang ketika masa itu datang dalam kehidupan yang ada. Biasanya memang manusia secara normal itu lahir, kemudian dia bertumbuh menjadi besar, dan ketika sudah mulai settle, dia mulai memiliki atau menyesuaikan diri dengan keadaan budaya di sekitar yang ada, dan kemudian orang itu mengalami satu satu poin di mana dia itu harus kembali introspeksi dirinya supaya dia menjadi apa adanya. Karena ketika menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya, ada orang yang pas, ada orang yang tidak pas. Akhirnya terjadi konflik di dalam kehidupan yang ada. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana contoh yang baik yang Alkitab pernah berikan di dalam kehidupan kita, khususnya melalui kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah manusia sejati di dalam ketika dia berada di atas muka bumi ini. Ada satu contoh yang luar biasa yang selama seminggu ini kita juga sedang pelajari melalui komsel yang ada. Saya ingin tunjukkan satu kisah yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan salah satu muridnya yang bernama Matius. Mereka sedang mengadakan party, mengadakan perayaan. Saat itu Matius mengundang teman-teman pemungut cukai yang lainnya untuk bersama-sama makan bersama dengan Yesus. Kita perhatikan kitab Lukas pasalnya yang kelima. Kita akan membaca dari ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-32. Lukas pasal yang kelima, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu, Bapak Ibu, ada satu golongan atau satu kelompok orang yang sangat tidak disukai. Karena apa? Karena dia memeras rakyat, dia mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Pokoknya ini satu kelompok yang ditolak oleh masyarakat. Orang pemungut cukai itu yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Artinya dia tinggalkan apa yang menjadi mata pencahariannya, apa yang menjadikan kesukaannya, apa yang menjadikan cara untuk mengumpulkan harta. Pada saat itu ketika Yesus memanggil Lewi, langsung saudara, dia meninggalkan itu. Dan perhatikan, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Kalau sekarang disebut party, ya toh, perjamuan besar, ngundang teman-temannya. Kita berkata untuk dia, untuk Tuhan di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Dia undang teman-temannya, dan hari itu hari yang luar biasa. Kenapa? Karena pemungut cukai itu digolongkan orang berdosa. Terjadi satu connection, terjadi satu perjumpaan antara orang berdosa dengan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang amazing, saudara ya. Nah, perhatikan ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Gitu. Orang Farisi ini adalah orang-orang agamawi yang merasa dirinya lebih suci. Katanya, ya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayo perhatikan sama-sama ayat yang ke-31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, kita katakan sama-sama, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Dan perhatikan ayat 32. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ini satu kejadian yang amazing, yang luar biasa, di luar dugaan. Semua orang mulai berkata-kata tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi perhatikan,
Mereka tidak bisa terima ketika Tuhan Yesus duduk bersama dengan orang berdosa. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya itu apa adanya. Dan memang betul saudara, ketika kita menjadi apa adanya seringkali orang lain tidak bisa menerima hidup kita. Kalau mereka melihat kita ini apa adanya, itu sebabnya seringkali ada satu ekstrim tentang kesepian ini. Orang itu harus apa adanya, itu karena ekstrim yang pertama berarti harus bisa terbuka semuanya. Ya, semuanya harus bisa terbuka. Dan ekstrim yang kedua ketika berkata apa adanya, orang berkata, waduh malu saya. Ya toh. Kalau aku terbuka semuanya nanti ketahuan belangku. Orang tidak bisa respect lagi kepadaku. Saudara, dua ekstrem ini kuat ketika orang berkata apa adanya. Dan kedua-duanya akan menghasilkan apa yang disebut dengan lonely, kesepian. Ya memang betul, di ekstrem yang pertama, kalau kita berkata apa adanya semua harus terbuka, itu betul. Ada quote yang berkata begini, kita harus mengatakan apa adanya atau kita harus mengatakan kebenaran apa adanya. Ya. Tetapi tidak semua kebenaran harus kita katakan, khususnya untuk hal-hal yang privacy, hal-hal yang menyangkut sesuatu yang private, saudara. Nah, ketika kita ini mau menyatakan apa adanya, belum tentu orang bisa menerima ketika kita terbuka sungguh-sungguh. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Orang mulai berkata bahwa ini adalah Mesias, orang mulai percaya. Dan saudara, ketika dia membukakan dirinya betul bahwa dia menjadi manusia, firman itu jadi manusia. Itu bagian daripada Trinitas yang kita bisa pelajari. Ketika ditunjukkan bahwa Yesus itu 100% manusia dan dia apa adanya, dia duduk dengan orang berdosa, dia berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar. Orang yang benar itu tidak memerlukan. Aku datang untuk orang yang berdosa, dikatakan bukan orang yang sehat, yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Ya, memang Tuhan itu datang bukan untuk orang yang benar. Tetapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Itu dia nyatakan ketika dia berbicara dengan para pemungut cukai yang diundang oleh si Lewi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hal ekstrim yang kedua yang berkata, aku takut dong kalau aku terbuka. Ya sudah, aku kemudian menutup diri. Biasanya begitu, saudara. Ekstrim yang kedua tentang apa adanya, orang nggak mau. Berhubungan dengan yang lain, dia tutupi segala sesuatu. Untuk orang seperti ini, Tuhan mau berkata, Tuhan itu terima kita apa adanya. Itu sebabnya kita nggak boleh terlalu tertutup bagi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menutup diri. Nah, biasanya kata apa adanya itu membuat manusia menjadi takut. Dan akhirnya dia menutup dirinya atau dia berjuang sendiri dan sampailah kepada titik yang disebut dengan kesepian. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah mengalami akan hal ini, paling tidak kita bisa melihat apa sebabnya kita ini bisa menjadi orang yang kesepian, karena unsur apa adanya gitu. Ya, kita ini orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita dihadapkan mau terbuka atau kita ini mau tertutup. Perhatikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100%. Di dalam kristologi kita diajar bahwa dia manusia 100%. Di dalam kemanusiaannya ada kuasa yang luar biasa. Tetapi ada satu masa ketika dia menghadapi salib, yang sebentar juga kita akan peringati bersama di dalam perjamuan kudus. Hidupnya merasa berat sekali. Bahkan dia merasa kesepian sekali. Merasa kesendiriannya sendiri. Sampai dia berkata kepada beberapa muridnya, ayo tolong bantu aku. Ya, accompany, menyertai dia dalam suasana yang begitu berat. Sampai kepada 3 link daripada muridnya itu, siapa itu, si Petrus, Yohanes, siapa itu ya? Si Yakobus ya, kalau saya tidak salah. Itu dibawa mereka untuk diajak berdoa bersama-sama. Bisa nggak kamu temani saya? 1 jam aja.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita heran ya, orang sekali bertuhan Yesus ya masih juga mengalami akan hal itu. Rasa kesendirian, rasa kesepian yang ada, sehingga dia mengajak orang untuk bersama-sama dengan dia di dalam pergumulannya. Di dalam serial ini nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana power of friendship, power untuk kebersamaan itu kita akan juga belajar bersama-sama. Tapi hari ini perhatikan, saudara dan saya harus secara bijaksana bisa menjadi seseorang yang apa adanya. Ada 5 fakta mengenai menjadi apa adanya. Yang pertama, menjadi apa adanya atau menjadi asli di dalam kehidupan kita adalah satu budaya. Budaya itu artinya sesuatu yang kita izinkan atau yang tidak kita izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini dibangun di dalam kehidupan kita. Saya percaya keberadaan kita apa adanya itu adalah sebuah budaya. Dan budaya itu berbeda-beda. Kebiasaan itu menjadi berbeda-beda di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebagai contoh saja, kalau kita melihat satu tong sampah Bapak Ibu ya, biasanya kita itu kasih plastik sebelum kita buang sampah yang ada. Tapi itu tidak semua. Ada orang yang menganggap namanya juga tong sampah, pasti kotor, nggak perlu dikasih plastik, nanti dibuang aja, dibersihin lagi. Saudara, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Itu sesuatu hal yang dibangun. Itu sesuatu hal yang bisa terjadi atau kita tolak untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Budaya itu. Ya, jadi sesuatu yang asli menjadi asli itu adalah sebuah budaya di dalam kehidupan kita. Maaf bicara kalau kami suami istri di rumah ya, kita membiasakan untuk tidak duduk di tempat tidur dengan pakaian serapi begini. Ya, kalau kita pakai pakaian rapi, kalau kita pakai pakaian keluar, nggak mungkin kita akan duduk di tempat tidur, saudara. Untuk kita duduk, kalau kita sampai duduk di tempat tidur, ya pasti kita akan saling mengingatkan, jangan duduk di situ, itu tempat tidur. Buat orang yang lain, tempat tidur ya pokoknya tempat untuk beristirahat, mau pakai pakaian apa saja ya. Nah, pasti mesti repot seperti gitu. Tapi ini bukan hal yang benar atau salah, tapi ini budaya. Itu sebabnya jarang kami duduk di tempat tidur. Nah, duduk ya di kursi sudah, atau di sofa. Kalau mau duduk di tempat tidur ya kita harus ganti dulu pakai pakaian tempat tidur. Itu kami, ya tahu. Nah, saya nggak tahu dengan saudara punya budaya-budaya masing-masing yang menurut saya itu akan menunjukkan kita apa adanya. Ya. Yang kedua adalah menjadi asli itu bisa membunuh suatu kecurigaan. Tidak mudah untuk kita menjadi curiga. Kalau kita tampil apa adanya atau kita bisa menerima apa adanya seseorang, pasti kita keluar dari rasa kecurigaan. Nah, kecurigaan ini yang seringkali juga memecah belah kehidupan kebersamaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi asli itu akan mengurangi bahkan membunuh kecurigaan satu dengan yang lain. Yang ketiga, fakta daripada menjadi apa adanya menjadi asli dalam hidup kita, itu bisa menjadikan alat pemersatu di dalam satu komunitas satu dengan yang lain. Saya suka dengan setiap komsel yang ada di tempat kita. Dari Senin sampai Sabtu, saya bisa melihat lama-kelamaan kita bisa menjadi satu, karena di komsel itu kita berinteraktif satu dengan yang lain. Sesekali berkata, aduh, aku ini ada pergumulan ini. Dia terbuka, dia membicarakan tentang apa yang sedang dia pergumulkan. Nah, Bapak Ibu, itu membuka keterbukaan satu dengan yang lain yang akhirnya bisa menjadikan alat pemersatu. Kita bersyukur dengan adanya kelompok-kelompok kecil yang belajar akan firman Tuhan, yang bisa menanggapi, yang bisa mendoakan, sehingga kita bisa menerima apa adanya. Saya lihat setelah ada komsel, setiap kali kita datang di dalam onsite service, waktu kita datang sama-sama, orang tidak merasa canggung karena ada temannya di situ. Ada orang-orang yang bisa mempersatukan
satukan diri, dan kita melihat ada kehangatan di dalam pengiringan kita, di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Menjadi apa adanya, menjadi asli, menjadi real kehidupan kita. Itu salah satu alat pemersatu buat kita ini berkomunitas satu dengan yang lain. Yang keempat, menjadi asli itu semakin mudah Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita berpura-pura, kalau kita ini mencoba menutupi sesuatu, sulit sekali kita ini diperbaharui kehidupan yang ada. Tetapi kalau kita belajar menjadi asli, belajar menjadi apa adanya, Tuhan mudah sekali memberikan inspirasi dalam hidup kita. Karena Tuhan bergerak sesuai dengan kapasitas dan keadaan kita masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang rindu untuk mengalami pemulihan lebih cepat lagi, kita belajar hidup apa adanya, kita aslinya kita belajar terbuka sehingga Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Hal yang kelima, menjadi asli itu menolong orang lain juga yang sedang di dalam kasus mengalami kesendirian atau kesepian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita bisa saling menolong satu dengan yang lain ketika kita bisa hidup apa adanya, asli, ya, be real dalam hidup kita. Tidak perlu kita berpura-pura, tetapi kita hidup dengan apa adanya. Nah, kalau kita melihat Paulus pun itu juga dia mengalami banyak tantangan. Orang seperti dia itu juga mengalami kesepian. Tapi perhatikan, kesepian itu tidak selalu ada hubungannya hanya dengan keadaan keuangan, keadaan situasi pendidikan atau latar belakang apa. Tetapi ada hal yang penting juga. Kesepian bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika tidak mengetahui tujuannya. Ya. Ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara profesi dan purpose. Ya. Ketika ditanya orang, apa sih tujuan hidupmu? Ya menjadi kaya, ya kemudian menjadi sukses, menjadi berhasil. Bapak Ibu, menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi berhasil, itu bukan purpose. Itu adalah profesi, ya. Sukses dan uang itu merupakan bonus, merupakan satu berkat. Dan profesi seringkali tetap bisa menjadikan orang lonely, kesepian. Orang yang punya uang banyak bisa kesepian. Orang yang sukses hidupnya bisa juga mengalami kesepian. Nah, orang kalau tidak tahu tujuan hidupnya, maka mudah sekali memasuki masa-masa seperti begini. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan kehidupan kita, yaitu memuliakan Tuhan, menjadi berkat, dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, ini adalah rancangan Tuhan. Itu sebabnya menjadi asli itu ketika kita bisa menolong orang lain. Itu mengetahui tujuan kehidupan yang ada. Lalu yang terakhir apa yang bisa kita buat? Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita tahu semua orang akan masuk kepada masa seperti ini, ya, bagi yang belum pernah mengalami kesepian, ya tunggu aja waktunya. Paling tidak kita sudah bisa memberikan perlengkapan kepada saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Yang pertama, perhatikan. Jadilah diri kita asli, terbuka, apa adanya, ya, dengan kebijaksanaan. Sekali lagi, untuk ekstrim yang pertama, kita memang harus berbicara tentang sesuatu yang benar. Tetapi tidak semua kebenaran harus kita bicarakan. Ya, khususnya untuk hal-hal yang private. Tetapi juga untuk yang ekstrim yang kedua, yang menutup diri. Perhatikan, Tuhan menerima kita itu apa adanya. Walaupun setelah kita diterima, Tuhan akan terus memproses hidup kita untuk tidak menjadi apa adanya, menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Hal yang kedua, walaupun kita tetap jadi asli, biarlah kita ini selalu bisa di-upgrade Bapak Ibu.
selalu bisa diperbaharui di dalam kehidupan kita. Sebab proses kesempurnaan hidup kita ketika kita membuka diri mau di-upgrade oleh Tuhan. Dan perjalanan rohani ini dengan tujuan yang jelas, yang Tuhan katakan bahwa kita di-create untuk memuliakan Dia, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita akan less lonely, tidak akan menjadi sangat kesepian lagi, atau bahkan kita tidak menjadi orang yang merasa kesepian. Karena apa? Karena proses yang terjadi di dalam kehidupan kita terima untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadi asli, itu tadi yang saya katakan, dan jadilah orang yang bisa menolong orang lain yang di dalam kesepian yang ada. Perhatikan, orang akan kagum kepada kita ketika dia mengetahui kelebihan-kelebihan kita. Tetapi orang akan bisa connect dengan kita ketika orang tahu kita ini apa adanya. Kita asli, kita tidak berpura-pura. Dan satu hal yang penting dalam hidup kita adalah bisa menjadi connect people, menjadi orang yang bisa berhubungan dengan yang lain. Sehingga dengan sarana itu Tuhan bisa memakai hidupmu dan hidupku membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita belajar akan hal ini, dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sama-sama saudara siapkan roti dan anggur, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan boleh memberkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bagi yang di rumah tidak ada roti anggur, kok bisa pakai roti tawar ataupun sirup ataupun apa yang ada. Tapi mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terima akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar Engkau boleh terus memberkati umat-Mu di dalam masa-masa yang sulit sekalipun, di dalam masa-masa yang sepian sekalipun, boleh bertindak secara bijaksana. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, mari kita akan angkat roti kita dengan tangan kanan ke atas. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kita pecahkan bersama-sama, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur kita dengan tangan kanan ke atas, dan biarlah kita boleh meminum bersama-sama saat ini. Perhatikan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi tubuh dan darah-Mu kami pecahkan dan kami minum bersama-sama. Kami tahu Kau Tuhan yang penuh kasih, mengampuni segala dosa kelemahan kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu berdoa, umat-Mu terus dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan teladan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sebentar akan selesai dengan ibadah kita. Jangan lupa sebentar kita juga akan Zoom sama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, dan kita terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Dan segenap hati kita katakan bersama-sama, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita buka hati kita, kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, biar Kau boleh memberkati akan seluruh sidang jemaatmu yang mengikuti seluruh acara yang ada. Kami tahu Engkau Yehova Jireh, Tuhan yang memeliharakan setiap kehidupan kami, dan Kau akan terus memimpin setiap kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah atau kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang bahkan sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai jumpa pada saat yang akan datang. God bless you. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Dan berseru, Yesus
tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan iman.